Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda lagi jalan, terus ngelihat sebuah batu kecil di pinggir jalan, dan mikir kalau benda sesederhana itu ternyata bisa nyimpen rahasia terbesar soal kesuksesan, prioritas, dan bahkan sifat dasar manusia? Ya, beneran, cuma sebuah batu. Benda mati, keras, yang sering banget kita lewatin gitu aja. Hari ini, kita bakal ngebongkar bareng-bareng beberapa kisah metaforis yang paling keren dari berbagai literatur, yang kebetulan banget semuanya pakai batu buat ngejelasin perjalanan hidup kita. Dari jimat keberuntungan palsu yang sukses ngubah nasib seseorang, sampai oase yang bikin bingung di tengah gurun. Percaya deh, ulasan kita kali ini bakal ngubah cara pandang Anda pas ngadepin tantangan hidup sehari-hari. Oke, mari kita langsung selami aja kisah yang pertama. Semuanya bermula dari cerita sederhana soal batu keberuntungan. Coba bayangin, ada seorang pemuda yang lagi benar-benar ada di titik terendah dalam hidupnya. Dia bingung, kehilangan arah, pokoknya nggak tahu lagi deh harus ngapain. Terus tiba-tiba dia ketemu sama seorang pria tua yang kelihatannya bijaksana banget. Alih-alih ngasih uang atau ngasih tahu jalan, pria tua ini malah ngasih sesuatu yang sama sekali nggak kepikiran, sebuah batu biasa. Dia cuma bilang, ini adalah batu keberuntungan. Selama kamu memegang batu ini, kamu akan menemukan jalanmu. Coba posisikan diri Anda jadi pemuda itu. Pasti mikir, bercanda nih orang, kan? Tapi di tengah keputusasaannya, dia milih buat percaya. Dia genggam batu itu erat-erat sebagai satu-satunya harapan yang dia punya. Kita masuk ke bagian 1, misteri batu keberuntungan. Pertanyaannya, gimana ceritanya benda mati seukuran genggaman tangan ini bisa ngerubah jalan hidup seseorang? Perhatiin di langkah-langkah luar biasa yang mulai diambil si pemuda ini setelah dia punya batu itu. Dia nggak cuma duduk diam nungguin durian runtuh dari langit, nggak sama sekali. Keyakinannya ke batu keberuntungan ini justru memicu semacam dorongan gila-gilaan dari dalam dirinya. Pertama, dia mulai kerja jauh lebih keras dari biasanya karena dia mikir, wah keberuntungan pasti lagi di pihak gue nih. Kedua, dia jadi rakus banget sama ilmu, belajar banyak hal baru buat ningkatin kapasitas dirinya. Dan yang paling penting nih, di langkah ketiga, dia nolak buat nyerah. Tiap kali ada masalah atau rintangan, dia tinggal raba batu di sakunya, dan boom! Dia bangkit lagi. Batu itu seolah ngasih dia jaring pengaman psikologis yang ngebebasin dia dari rasa takut gagal. Dan coba tebak hasilnya. Ini bukan sekadar kebetulan yang kebetulan aja, tapi benar-benar perubahan hidup yang nyata dan bisa diukur. Kalau kita bandingin kondisi pemuda ini, perubahannya gila banget. Di tahap sebelum, kita ngelihat sosok yang kebingungan dan rapuh. Tapi, coba lihat tahap sesudah. Tindakan-tindakan konkret yang dia ambil, ngebawa dia dapat pekerjaan yang jauh lebih oke. Kerennya lagi, dia sampai bisa ngebiayain pendidikannya sendiri. Dia mulai ngebangun relasi pertemanan dan profesional yang luas banget. Dari yang awalnya pesimis parah, berubah jadi sosok yang super optimis natap masa depan. Dia benar-benar ngebangun ulang hidupnya dari nol. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah pencerahan yang dalam banget di bagian 2, kekuatan kepercayaan diri. Di titik inilah ceritanya nemuin klimaks. Setelah akhirnya bisa nikmatin kesuksesan dan hidup nyaman, pemuda kita ini merenung dan merhatiin lagi batu itu. Tiba-tiba, dia sadar akan sebuah kenyataan yang bikin kaget, tapi sekaligus luar biasa ngasih kekuatan. Nah, yang benar-benar menarik dari poin ini adalah gimana realitas itu akhirnya kebongkar. Di satu sisi, kita punya benda magis, ilusi yang selama ini dia percaya mati-matian. Tapi di sisi lain, kita punya kerja keras dan tekad, fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pemuda itu akhirnya sadar kalau batu itu, ya, 100% cuma batu biasa, nggak ada sihir-sihiran. Batu itu murni cuma sebuah placebo. Tanpa dia sadarin, batu itu dan nipu pikirannya buat ngelepasin potensi terpendam yang dari dulu sebenarnya udah dia punya. Kerja keras, ketekunan, dan mental baja. Kekuatan magisnya itu nggak pernah ada di batu itu, melainkan ada di dalam dirinya sendiri. Jadi pesan intinya dirangkum dengan sangat cantik sama penulis sumber kita. Percayalah pada diri sendiri, kerjakan dengan keras, dan jangan pernah menyerah. Kamu memiliki kekuatan untuk mencapai apapun yang kamu impikan. Buat Anda yang lagi dengerin dan nyimak bahasan ini, jadikan ini pengingat ya. Udah berapa kali sih kita sibuk nyari batu keberuntungan di luar sana? Entah itu nunggu momen yang pas, nyari koneksi orang dalam, atau sekedar nungguin nasib baik datang. Padahal nih ya, senjata paling ampuh buat ngeraih mimpi Anda itu udah Anda bawa sejak lahir. Keyakinan pada diri sendiri itu loh, jimat keberuntungan yang paling sakti. Sekarang, kita perluas cakupan tema ini ke bagian 3, filosofi toples dan pasir. Ternyata, batu nggak cuma ngajarin kita soal percaya diri, tapi juga soal gimana kita ngelola pilihan dan prioritas di hidup yang makin kesini, makin sibuk aja. Buat jembatannya, coba dengerin cerita singkat ini. Ada sekelompok turis Eropa yang lagi capek-capeknya menjelajah Afrika. Mereka akhirnya sampai di sebuah oase di tengah padang belantara. Di sana, banyak banget bebatuan berserakan, plus ada satu papan tanda yang aneh banget. Tulisannya gini, yang mengambil batu akan menyesal, yang tidak mengambil batu juga akan menyesal. Bayangin muka bingung para turis itu. Agak lucu ya, gimana ceritanya dua tindakan yang jelas-jelas bertolak belakang, tapi ujungnya sama-sama bikin nyesal. Pesan macam apa coba ini?
Kisah Oase ini sebenarnya cerdas banget ngebedah sifat ironis manusia itu sendiri. Kita ini kan makhluk yang seringkali susah banget buat puas sama keputusan sendiri, ya kan? Kalau turis itu ngambil batunya dan dibawa pulang, di jalan dia pasti nyesal karena batunya berat dan bikin capek. Tapi kalau dia milih buat ngebuang atau nggak ngambil sama sekali, pas sampai rumah dia bakal dihantui rasa penasaran seumur hidup, jangan-jangan batu tadi tuh berlian mentah lagi. Ini tuh cerminan banget dari kebiasaan kita yang selalu meragukan pilihan kita sendiri, jalan manapun yang kita ambil. Nah, ngomong-ngomong soal milih tindakan yang tepat, mari kita lanjut dan lihat gimana ide ini berkembang lewat sebuah eksperimen klasik. Ana mungkin udah lumayan familiar sama analogi ini. Ada seorang profesor filsafat berdiri di depan mahasiswanya. Tanpa ngomong apa-apa, dia ngambil sebuah toples kosong yang gede banget. Kita sebut ini langkah 1. Terus di langkah 2, dia masukin batu-batu ukuran besar sampai toplesnya penuh ke atas. Di langkah 3, dia nanya ke kelas, "Toplesnya udah penuh belum?" Anak-anak kelas serempak jawab, "Udah, Prof." Tapi pertanyaannya, apa beneran udah penuh? Jelas belum dong. Profesor itu kemudian nuangin kerikil yang langsung ngisi celah-celah kosong di antara batu-batu besar tadi. Nggak berhenti di situ, dia nuangin pasir buat ngisi sisa ruang yang paling kecil. Ini tuh pelajaran yang brilian banget soal hierarki prioritas hidup. Toples itu ibarat waktu dan energi Anda. Batu besar itu prioritas utama, kesehatan Anda, keluarga Anda, mimpi-mimpi besar Anda. Kerikil itu hal-hal lain yang penting juga, kayak pekerjaan atau rumah. Terus pasirnya? Nah, pasir ini hal-hal sepele, gangguan kecil, atau hiburan yang sifatnya cuma sementara. Coba deh bayangin, kalau Anda masukin pasir duluan ke toples, pasti nggak akan ada ruang lagi buat batu-batu besarnya kan? Jadi, pastikan batu-batu besar masuk duluan ke hidup Anda. Terus, gimana cara kita ngegabungin ini semua buat nyiptain sebuah mahakarya dalam hidup kita? Jawabannya ada di bagian 4, mengukir kesuksesan sendiri. Mari kita kenalan sama sosok ahli batu. Konon ceritanya ada seorang ahli batu yang melegenda banget di daratan Tiongkok. Karyanya saking bagusnya, batu-batu yang dia poles itu selalu berakhir jadi perhiasan raja-raja. Tapi, mari kita lihat ini lebih dari sekedar profesi yang bikin kaya raya. Sang ahli batu ini adalah metafora yang luar biasa kuat. Dia melambangkan yang namanya tindakan proaktif. Dia nggak cuma duduk bengong, liatin batu sambil ngarep batunya tiba-tiba bersinar sendiri. Enggak, dia dengan sadar ngucurin keringat pakai keahlian tingkat tingginya buat mahat, motong, dan ngebentuk takdirnya dari sebongkah bahan mentah. Fakta menariknya, hampir semua batu paling indah di dunia, mau itu giok yang elegan, rubi yang merah merona, atau sapir yang memukau, pasti pernah ngelewatin tangan ahli ini. Tapi ingat ya, sebelum jadi perhiasan mahal, batu-batu itu awalnya cuma bongkahan kotor yang ditarik dari dalam lumpur. Kalau di dunia nyata, giok, rubi, dan sapir ini tuh ibarat bahan mentah yang dikasih sama kehidupan buat kita. Waktu, bakat alami, peluang, bahkan kegagalan sekalipun. Kita semua nerima bahan mentah ini setiap harinya, tanpa terkecuali. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian inti dari semua yang udah kita pelajari hari ini. Coba bandingin batu mentah yang ibarat potensi awal kita, sama perhiasan raja yang jadi simbol puncak kesuksesan. Beda jauh kan? Dan perbedaan itu bukan terjadi karena kebetulan. Kesuksesan itu nggak bakal dikasih ke Anda gitu aja layaknya batu keberuntungan jatuh dari langit. Kesuksesan itu harus diukir secara sengaja. Potensi kasar Anda butuh kedisiplinan, butuh yang namanya nentuin prioritas dengan masukin batu besar duluan, dan butuh keyakinan total sama kemampuan diri sendiri supaya bisa berubah jadi sebuah mahakarya. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya pengen Anda merenung sejenak. Ingat lagi cerita-cerita yang barusan kita bahas. Mulai dari pemuda dengan batu placebonya, turis yang galau di oase, toples prioritas dari sang profesor, sampai ketelitian tingkat tinggi si ahli batu. Sekarang, kendalinya ada di tangan Anda. Tantangan dari saya simple banget tapi maknanya dalam. Coba lihat waktu yang Anda punya, energi Anda, dan apa tujuan Anda sekarang. Terus tanyain ke diri sendiri, sejujur-jujurnya, batu apa yang sedang Anda ukir hari ini? Terima kasih udah nemenin saya di ulasan kali ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan menarik kita selanjutnya.